Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiawan, nomor mahasiswa 23710023, MM Untas Muhammadiyah Metro. Saya akan memaparkan mata kuliah perilaku organisasi tentang konflik dan stres kerja oleh Dr. Yatno SEMM Untas Muhammadiyah Metro. Ketidaksesuaian, perselisihan dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan dan sikap sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Ini yang dinamakan konflik kerja. Jadi konflik kerja ada konflik fungsional, sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menguntungkan kinerja perusahaan. Kemudian konflik disfungsional, sebuah konfrontasi di antara kelompok yang merupakan merugikan perusahaan dan menghalangi tujuan perusahaan. Konflik kerja. Konflik kerja ini antara lain konflik dalam diri seseorang, konflik antar individu, konflik antar anggota kelompok, konflik antar kelompok, konflik intra perusahaan, konflik antar perusahaan. Timbulnya konflik, saling ketergantungan tugas, perbedaan tujuan dan prioritas, faktor birokratik, kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan, persaingan terhadap resource yang langka, sikap menang kalah. Cara mengelola konflik dengan metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk menimbulkan ketegangan anggota karena anggota pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah. Kemudian metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik, melakukan pendinginan suasana tetapi tidak menangani masalah yang semula menimbulkan konflik. Kemudian metode penyelesaian konflik, dominasi atau penekanan dilakukan melalui kekerasan yang bersifat penekanan. Metode penyelesaian konflik yang pertama, dominasi atau penekanan dilakukan melalui kekerasan, forcing yang bersifat penekanan otokratik, penenangan, smothing merupakan cara yang lebih diplomatis, penghindaran, avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi tugas, dan aturan majority rule, yaitu mencoba menyelesaikan konflik antar kelompok dengan voting. Yang kedua, kompromi manajer. Penyelesaian konflik melalui jalan tengah yang dapat diterima melalui pemisahan atau separation, di mana pihak-pihak yang bertikai dipisahkan sampai mereka mendapat persetujuan. Perwasitan atau arbitrasi, di mana pihak ketiga diminta memberikan pendapat. Kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana segala kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku, dan penyuapan atau briefing, yaitu salah satu pihak menerima kompensasi dalam pertukaran untuk tercapainya penyelesaian konflik. Yang ketiga, pemecahan masalah integratif secara menyeluruh, di mana manajer mendorong bahwa hanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama, melakukan pertukaran gagasan secara bebas dan menekankan usaha-usaha optimal agar tercapai penyelesaian integratif melalui konsensus, di mana kedua belah pihak bertemu bersama untuk mencari menyelesaikan terbaik masalah mereka
yang bukan, mencari yang menang dan salah. Konfrontasi di mana kedua belah pihak menyatakan pendapat secara langsung satu sama lain dengan kepemimpinan yang terampil, serta kesediaan untuk menerima penyelesaian konflik dan penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi bila disetujui bersama. Stres kerja. Stres yaitu tekanan beban, konflik, keletihan, perasaan gemuruh, anxiety, kemurungan, kehilangan daya. Jadi stres kerja di mana kondisi ketegangan yang menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi karyawan. Stres suatu tanggapan atau reaksi individu akibat dari suatu tekanan atau stresor yang berlebihan terhadap individu pekerja. Reaksi terhadap stres disebut General Adaptation Syndrome atau GAS, sama dengan Hans Selye. 3 fase GAS. 1. Peringatan atau alarm. Yang kedua, perlawanan atau resistance. Yang ketiga, peredaan atau exhaustion. Faktor eksternal, working condition, lingkungan kerja yang buruk, overload atau secara kuantitatif dan kualitatif, deprivasional stres atau kondisi kerja yang tidak lagi menantang dan menarik bagi karyawan, kurang komunikasi sosial, muncul keluhan, kebosanan, tidak puas, pekerjaan berisiko tinggi, konflik peran, misalnya pada pekerja wanita, pengembangan karir, struktur organisasi. Faktor internal, karakteristik, persepsi. Model stres, faktor lingkungan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi. Faktor organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, tahap hidup organisasi. Faktor individu, masalah keluarga, masalah ekonomi, kepribadian. Kemudian perbedaan individu, persepsi, pengalaman pekerjaan, dukungan sosial, keyakinan akan lokus dan kontrol, sikap permusuhan. Kemudian stres yang dialami, gejala psikologis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Kemudian gejala psikologis, kecemasan, murung, berkurangnya kepuasan kerja. Kemudian gejala perilaku, produktivitas, kemangkiran, tingkat keluarnya karya. Stres dan pekerjaan, General Adaptation Syndrome atau GAS. Tubuh menunjukkan perubahan karakteristik pada eksposur pertama terhadap stresor, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua terjadi jika kelanjutan eksposur terhadap stresor sejalan dengan adaptasi. Kemudian tahap ketiga dengan mengikuti ekspos berlanjut yang lama terhadap ekspos yang sama di mana tubuh telah menyesuaikan dan akhirnya energi adaptasi mereka. Gejala stres. Yang pertama, gejala psikologis, tidak puas, kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depresi. Depresi, merasa terasing, bosan, tidak puas, lelah mental, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, kehilangan semangat hidup, menurunnya percaya diri. Gejala stres kedua, gejala fisik, detak jantung dan tekanan darah meningkat, meningkatnya sekresi adrenalin dan non-adrenalin atau gangguan hormonal, gangguan gastrointestinal atau kelainan pada pencernaan,
mudah terluka, mudah lelah, gangguan kardiovaskuler atau gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan pernapasan, berkeringat, gangguan pada kulit, kepala pusing, migrain, ketegangan otot, problem tidur. Gejala stres 3, gejala perilaku menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas, minuman keras, sabotase, meningkatnya absensi, perilaku makan yang tidak normal, kehilangan nafsu makan, perilaku berisiko ngebut, berjudi, meningkatkan agresivitas, kriminal, penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, kecenderungan bunuh diri. Dampak stres, terjadinya kekacauan hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja, mengganggu kenormalan aktivitas kerja, menurunkan tingkat produktivitas, menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Perilaku fight or flight. Fight melawan atau menghadapi. Kalau flight menghindari. Mengatasi stres. Internal pertahankan kesehatan tubuh. Terima diri apa adanya. Memelihara persahabatan. Lakukan tindakan konstruktif. Pelihara hubungan sosial. Aktivitas kreatif di luar pekerjaan. Kegiatan sosial dan keagamaan. Eksternal, memperbaiki kondisi kerja, melibatkan tenaga kerja dalam mengambil keputusan, komunikasi efektif, penghargaan. Kemudian kita buatkan kurva yang pojok sebelah kiri prestasi rendah, kemudian kurva yang di tengah prestasi yang optimal, kemudian kurva yang sebelah kanan itu prestasi rendah. Jadi beban kurang itu kebosanan, motivasi yang menurun, keabsenan, sikap acuh. Kemudian beban optimal, motivasi tinggi, tenaga kuat, persepsi tajam, ketenangan. Terus beban lebih sukar tidur, sikap cepat marah, kesalahan meningkat, ragu-ragu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.